Di gedung apartemen tempat tinggal bocil ini, ada seorang wanita yang serem banget guys, rambutnya panjang, tatapannya ngeri. Wanita itu tinggal di apartemen nomor 202. Pintu apartemennya selalu kebuka dan dia kayak nongol aja gitu, ngeliatin orang-orang yang lewat. Sampai suatu hari beda, apartemen 202 itu ketutup. Wanita serem itu malah berdiri di depan pintu apartemen bocil ini guys, sambil ngetok-ngetokin kepalanya ke pintu. Karena itu apartemennya, bocil ini mau masuk aja kan. Ya udah, wanita itu dia geser, terus dia buka pintu nih. Wanita itu malah nyelonong masuk duluan ke rumahnya. Bocil ini tetap masuk sampai dia lihat pisau di dapur udah nggak ada nih. Dia ketakutan, ngumpet di toilet dan langsung nelpon orang tuanya biar cepat pulang. Dia juga nelpon polisi dan gak lama kedengeran suara. Kirain polisinya, ternyata malah wanita serem itu guys yang sambil bawa-bawa pisau. Bocil ini langsung tegang, gak bisa gerak. Dan di saat wanita itu mau nyerang, untung aja polisi datang. Wanita itu akhirnya ditangkep. Ternyata dia emang gak waras guys. Ngeri banget. Dia beliin celana baru sama ibunya, malah dipakai terus, nggak mau ganti dan nggak mau dicuci. Udah 3 hari nggak ganti nih, celananya bau pesing, tapi tetap aja nggak mau ganti, katanya masih keren. Nah sorenya anak itu main sama temen-temennya kan, tapi temennya nggak mau main sama dia karena bau pesing. Akhirnya dia pulang kan, tapi nggak lama dia ngedenger suara berisik dari arah belakangnya. Nah dia pikir itu temen-temennya nih. Pas dia nengok ternyata banyak makhluk-makhluk kecil guys. Langsung megangin celananya dan tarik-tarik. Ayo siapa nih yang malas ganti baju dan celana? Anak ini dibeliin sepeda listrik sama bapaknya. Kata bapaknya kalau udah dibeliin sepeda listrik harus tambah giat belajarnya. Tapi anak ini malah main-main terus guys. Sampai akhirnya pada suatu sore dia nyasar kan. Nah di situ dia lihat ada anak-anak yang sedang bermain. Akhirnya dia tanyakan arah jalan pulang ke rumahnya kemana. Nah dikasih tahu nih sama salah satu anak yang sedang bermain itu. Tapi kenapa ya muka anak-anak itu pada pucat-pucat guys. Saya buru deh dia langsung pulang. Tapi dia merasa jalan sepeda listriknya tuh kayaknya berat banget. Dia nggak tahu aja kalau anak muka pucat itu pada ikut naik sepeda di belakangnya. Makanya kalau disuruh belajar jangan keluyuran ya guys. Jadinya malah ketemu hantu deh. Si Ma ini bangga banget sama anaknya karena anaknya ini bisa melihat makhluk-makhluk misterius yang nggak bisa dilihat sama orang lain. Nah saat mereka main di halaman rumah, tiba-tiba aja ayahnya datang. Anak ini seneng banget. Ayahnya nanya anak itu lagi main sama siapa. Terus anaknya bilang kalau dia lagi main sama ibunya. Bapaknya senyum-senyum aja kan. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat dan ziarah ke sebuah makam. Ternyata itu makam ibunya guys. Ibunya udah meningsai guys. Jadi guys yang main sama anak tadi itu adalah jin yang menyerupai ibunya. Ma ini punya suami kan, tapi jarang pulang karena digangguin pelakor. Nah ada yang bilang kan rumah pelakornya ada di ujung jalan desa. Dan Ma ini langsung mau nyamperin ke sana, padahal udah malam loh. Bener aja nih guys, pas sampai di rumah pelakornya ada sepatu suaminya di depan pintu. Udah diketok-ketok dan dipanggil-panggil, suaminya nggak keluar juga. Akhirnya Ma ini ngeberaniin diri ngebuka pintunya. Pas dilihat ternyata pelakornya mirip hantu. Jengkelin banget anak ini kalau di depan orang tuanya alim, tapi di saat orang tuanya nggak ada, anak ini nakal banget guys. Pernah kan anak ini nyolok-nyolok temennya pakai lidi. Pas dilaporin ke orang tuanya malah nggak terima guys. Orang tuanya nggak percaya. Dan anak ini kalau ketemu temennya yang lagi megang makanan langsung dipinta dan dihabisin. Barbar banget kan. Nah hingga pada suatu hari anak ini disamperin oleh seseorang, tapi serem banget guys. Dia jerit-jerit minta tolong kan, tapi kasihan nggak ada yang nolongin. Makanya jangan jahil dan nakal ya guys. Anak indigo, kami lagi jajan es krim dong. Ya, dia mah miskin, pasti nggak punya uang. Mana ada tukang es krim di kuburan? Hah? Kuburan? Wah, iya, ini kuburan, Cok. Lah, iya. Nah. Cewek ini udah keliling-keliling nyari makanan dan akhirnya ketemu tukang cilok karena memang adanya tukang cilok doang nih. Setelahnya mereka lanjut pulang karena emang udah jam 10 malam. Nah saat dalam perjalanan mereka dengar suara-suara ketawa. Padahal di jalan kanan kiri nggak ada siapa-siapa, cuman mereka doang. Suara ketawa itu masih tetap ada dan ngikutin mereka sepanjang perjalanan. Pas dilihat ke atas ternyata ada kuntilanak guys lagi terbang ngikutin mereka.
Seperti biasa anak ini nunggu bis sekolah di halte deket rumahnya. Walaupun banyak orang di halte, mereka cuek aja karena emang gak saling kenal guys. Nah di dalam bis anak ini coba ngobrol kan dengan penumpang di sampingnya. Tapi sayangnya dicuekin, kasihan ya guys. Sampai tiba di halte berikutnya si anak ini turun kan. Nah di halte itu terlihat ada dua orang lagi ngobrol. Nah gak sengaja anak ini dengar pembicaraan dua orang itu guys. Kata mereka sekarang suka ada hantu. Anak kecil memakai seragam sekolah gentayangan ke setiap halte. Dan terkadang hantu itu suka masuk ke dalam bis juga. Nah salah satu orang itu ngeluarin HP kan, nunjukin foto hantu anak kecil itu. Kaget banget guys, ternyata hantunya anak kecil itu sendiri. Jadi anak kecil itu gak sadar kalau ternyata dirinya hantu. Sekolah ini katanya dulu bekas kuburan, makanya sering ada banyak kejadian aneh di sini. Nah, dua bocah ini coba-coba nih jalanin ritual-ritual pemanggilan hantu. Sekolah udah mulai sepi kan, tapi dua anak ini nggak pulang. Mau nunggu malam di sekolah karena mau ngadain ritual pemanggilan hantu. Katanya harus dalam keadaan gelap dan menyalakan lilin-lilin. Setelahnya salah satu bocah ini baca mantranya kan. Nah, mereka nunggu dari hasil ritualnya. Berhasil guys, mereka mendengar suara-suara mendekat. Ya, ternyata penjaga sekolah guys, bukan hantu. Dua bocah ini kecewa kan, akhirnya pulang nih. Tapi guys, dua bocah ini nggak tahu aja kalau tadi yang datang bukan penjaga sekolah, melainkan itu adalah hantu yang datang karena ritual-ritual.